Kemudian yang level yang paling tertinggi itu namanya ithar. Ithar itu adalah mengutamakan saudaranya walaupun dirinya butuh. Wah, ini angel lagi. Biasanya pokoknya yang penting aku selamat kan gitu ya. Wah, lupa kalau yang penting aku seneng. Kalau ini enggak. Islam. Wah, ini enggak. Ithar namanya. Apa ada orang semacam itu? Ya ada. Sahabat-sahabat dulu itu kaum Ansor itu dipuji Allah karena itharnya ini. Ya, orang-orang Ansor ketika menerima orang Muhajirin itu apa yang dia lakukan? Orang Muhajirin kan tidak membawa apa-apa. Iya tak? Ya bekal secukupnya saja, rumahnya gak dibawa apa yang pakaian dibawa yang secukupnya bekalnya. Ketika di Madinah, dia tempat tinggalnya di mana? Ya di rumah orang Madinah, di Paro kan gitu, misalnya kebunnya juga di Paro, kadang-kadang itu diberikan seperti itu kan, begitu. Ya. Dan dia tidak ada keinginan apapun dengan pemberian itu, kecuali hanya karena Allah saja. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasukha nafsi faulaika humul muflihun. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah lebih dulu dan lebih dulu beriman, orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai sungguh cintanya kepada orang-orang yang hijrah, yaitu orang Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, dan di dalam hati kecilnya itu tidak ada keinginan apapun dari apa yang telah ia berikan kepada orang-orang yang Muhajirin. Tidak ada keinginan apa-apa kecuali yang berikan pertolongan saja. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahkan mereka itu lebih mengutamakan saudaranya Muhajirin walaupun dirinya butuh, walaupun dirinya juga dalam keadaan susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi a'dhami dinin syuri'a. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa syurna fi zumratihi ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyina was siddiqina wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi fis sirri wal alan wa fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para bapak, para ibu, terkhusus para sepuh, bini sepuh, para alim, para ustadz ingkang dahat kinurmatan, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita tansah muji lan syukur wonten ngaso dalam Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat ingkang tansah kalibahaken dhumateng kula lan panjenengan sedaya.
Salawat dan salam mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so keluarganipun, sahabat sabtun lan sedaya umatipun dumugi dinten kiamat. Termasuk kula panjenengan mugi samangke pinaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak saha para ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing jang menika tentu kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, hidayahipun sing kula panjenengan saged rawuh hadir wonten ing majelis menika kanthi kawontenan ingkang sehat. Sehat, Bu. Sehat napanipun niki? Jiwa, sehat fisikipun nggih, sehat manahipun nggih sehat katosipun nggih. Nggih insyaallah sehat sedaya. Lan samudyaipun sehat lah nggih. Kantonge nggih sehat. Insyaallah. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan wonten ing majelis menika tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, meskipun ingkang ngasta wonten ing injang menika Ustaz As'ari Muhati nggih teh wonten alangan pas kula mboten wonten jadwal, namung jadwal wonten ing pondok kemawon lajeng pun kantosi wonten ing injang menika. Para bapak saha para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, mengantarkan kuliah Ahad injang menika kawula wasaken satunggaling firman Allah Subhanahu wa taala wonten ing Quran surat Al-Hujurat ayat 11 lan 12. Pilih ayat menika sampun populer lah wonten ing talingan kula lan panjenengan sedaya. Gusti Allah ngendikaken mekaten, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab isal ismul fusuku badal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Ayat candaipun, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kawula aturaken maknanipun nggih. Innamal mu'minuna, saat temene wong-wong sing padha iman, ikhwatun, sedulur. Fa aslihu baina akhwaikum wasana, yang jenenge sedulur nek ana sing ada yang bengkrik, aslihu, damaikanlah di antara saudaramu itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan jagalah ketakwaan kamu kepada Allah agar kamu sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ayat candhaipun, ya ayyuhalladzina amanu, wong sing padha iman, la yaskhar qaumum min qaumin, aja nganti sekelompok golongan yaskhar ngino ngerendahake ngremehake golongan liyane, wala nisa'um min nisa'in, lan padha uga golongan wanita ento aja nganti ngenyek ngrendahke golongan wanita lain. Wala talmizu anfusakum, lan sira aja padha ngece mencela, jangan saling mencela. Ya. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah di antara kamu itu suka memanggil temannya dengan panggilan lakop yang tidak disukai. Bisal ismul fusuku ba'dal iman, sungguh ya seburuk-buruk
panggilan ya. Bagi orang yang sudah beriman adalah panggilan lakop yang tidak disukai. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat dari perkara-perkara ini, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni, wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari suudzon. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena sebagian daripada buruk sangka atau suudzon itu adalah dosa. Ya. Wala tajassasu, dan janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan saudaranya. Ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah di antara kamu itu saling menggunjing ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, emang suka di antara kamu itu yang memakan bangkai saudaranya. Fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sungguh Allah itu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi ini adalah tentang ukhuwah, tentang persaudaraan. Bahkan ikatan iman itu lebih kuat dalam hal ukhuwah persaudaraan dibandingkan dengan ikatan darah. Sebab kalau ikatan iman itu kan persaudaranya nganti tekan akhirat. Jadi kalau saudara kalau tidak seiman kan paling nang donya yang api-apian. Nang akhirat tidak ketemu. Betul. Tetapi kalau ikatan iman itu adalah sampai langgeng, sampai di akhirat. Ya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi tentang persaudaraan, persaudaraan, persatuan, ukhuwah, itulah perkara yang dipentingkan di dalam Islam. Ya. Ini yang paling penting, dan itu termasuk adalah kenikmatan yang luar biasa. Saya kira juga kita tidak akan merasakan nikmat hidup itu jika bersaudara. Gitu. Mungkin nengang karo tanggane wis ora kepenak dah. Arep metu wae disendak ono nang jopo apa ora ya kaya. Tidak ada. Jadi kalau ada konflik di antara kita itu tidak memberikan rasa kenikmatan di dalam hidup. Itulah maka Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita di dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali Allah, berpegang kepada agama Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah atas nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu. Ingat nikmat Allah. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu ketika kamu bercerai-berai, bermusuhan. Apa ada enaknya bermusuh-musuhan? Tidak ada enak sama sekali hidupnya. Ya. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menghimpun hati kalian disatukan dengan akidah, dengan ajaran Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kamu sekalian itu ya dengan nikmat Allah tadi menjadi saling bersaudara, saling bersaudara. Jadi memang ukhuwah itu adalah di atas segala-galanya bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa landasan atau pilar-pilar ukhuwah itu ada 3, dan sesungguhnya inilah juga termasuk level daripada ukhuwah. Yang pertama adalah tentang, jadi yang paling rendah agar kita bisa membangun persaudaraan itu adalah namanya salamatus sadri,
Salamatus sadri itulah lapang dada. Dadanya lapang, dadanya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dendam, sakwa sangka, bersih daripada geting, orang geting banget kan gitu. Bersih dari apa? Bersih dari rasa amarah, bersih dari rasa sombong, merasa paling hebat, begitu ya. Yang wujudnya nanti adalah kita suka memaafkan, kan gitu. Nah kalau nggak suka memaafkan berarti ono nesu, ono darah. Jadi salamatus sadri, lapang dada, bersihnya jiwa kita itu dari penyakit-penyakit tadi, kesombongan, dengki, iri, dendam, ya dan sebagainya, sombong dan sebagainya. Gitu. Itu adalah level yang terendah daripada uhuwah. Suka memaafkan. Sing rendah wae paling angel. Angel buatan menghilangkan dendam gitu. Itu yang paling rendah. Sebab kalau itu tidak ada gitu, tidak mungkin akan terjadi. Ya. Orang membersihkan diri dari sifat-sifat tadi, marah, dendam dan yang itu, hanya perilakunya itu pada apa? Atau cuman tidak menyakiti akhirnya. Paling tidak menyakiti saja. Tidak menyakiti, kan nggak mungkin tidak ada apa-apa kok menyakiti, karena resik lah gitu. Orang menyakiti karena apa? Marah, dendam, dengki. Kalau nggak ada itu apa pengen menyakiti? Nggak sama sekali, nggak mungkin akan menyakiti. Dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang disebut oleh Allah di dalam Quran surat tadi, ya. Nggak akan apa namanya ngenyek itu nyakitkan, nggak ngenyek itu ya, nyakitkan, ngenyekan, merendahkan, menghina yasar ya. Tidak akan apa mencela, mencaci maki, mencela. Ini sebenarnya tiga apa yang kita lakukan hampir sama, itu motifnya sama ya, mencela, ngenyek kan foto kan gitu. Kemudian memanggil dengan panggilan lakop itu ya panggilan apa ya, telahan yang tidak suka kan begitu. Kadang-kadang kan gitu orang memanggil karena fisiknya agak gimana gitu, rodo kiro, kiro kan gitu ya, kan gitu kan, itu misalnya kan begitu. Cingkla itu sesuatu yang tidak. Nah, kalau sekarang kadang-kadang membuli itu ya kadang-kadang ya cahandam sosok ya gitu, manggil dengan panggilan bapake gitu. Kemarin Pak Jumari ceritakan gitu, wah sekarang itu anak cara membuli itu kadang-kadang memanggil temennya itu dengan nama bapaknya. Wow. Dia bilang, Pak Jumari bilang, wah aku wis tahu dadi korbane kayak nang alimin gitu, alimat gitu loh. Pas aku berkunjung itu ada temennya yang manggil anak saya itu, Jumari gitu. gitu. Memanggil dengan panggilan lakop itulah sesuatu yang tidak baik ya. Kemudian juga tidak suudzon. Kemudian juga tadi yang berikutnya adalah tidak cari-cari kesalahan. Untuk apa cari kesalahan? Kira-kira karena ada penyakit kan di sini dalam itu mau apa boleh kesalahan? Karena mesti pengen kemudian merendahkan, angger ketok salahnya gue tak sebarke, akhirnya ghibah. Kan begitu ya. Jadi membersihkan diri dari apa namanya salamatus sadri itu hanya sikapnya itu tidak menyakiti, paling tidak menyakiti. Dan itu adalah apa namanya pilar ukhuwah yang paling rendah. Kalau itu tidak bisa diwujudkan, tidak mungkin akan terjadi ukhuwah. Kok misih nangisi ana rasa dendam gitu ya. Karena pada akhirnya kalau ada dendam nanti juga ada apanya keinginan untuk menyakiti saudaranya. Dan itulah ya. Maka orang-orang yang lapang dada kadang-kadang kalau dizalimi itu adalah dia suka lebih memaafkan. Ya. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang rendah hati itu jika dia melakukan kesalahan maka selalu segera minta maaf kan gitu. Apa ada orang yang
sulit minta maaf. Itu ya karena ada penyakit itu jongasi lek kae urung njaluk ngapura sik jongasi tekan kan begitu ya, itu kan berarti karena ada dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau salamatus sodri, lapang dada itu suka memaafkan. Membalas itu boleh nggak toh? Mencaci terus membalas caci boleh mboten? Ben marem caci. Jiwit balas jiwit bareng mboten? Kita takoni ini kok sampai cok balas mboten? Nggih. Membahas itu boleh. Boleh loh. Tapi setara. Loh setara. Tapi bisakah orang membalas setara? Orang mungkin balas setara itu. Betul, memang Allah itu menyampaikan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu ya keburukan yang setimpal. Ya keplak balas keplak, jiwit balas juga, ngenyek balas ngenyek. Tapi yang setimpal. Tapi kemudian hampir tidak mungkin. Faman afa wa aslaha, maka diteruskan. Tetapi barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan kemudian justru dia memulai hubungan lebih dulu baik, memperbaiki hubungannya, fa ajruhu Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Apa pahala di sisi Allah? Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang sering memberikan maaf kepada saudaranya. Boleh membalas itu sepanjang apa? Setara. Kan ada di dalam hukum Islam itu hukum qisas. Qisas itu hukum apa? Balasan yang setimpal. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 itu kan Allah firmankan, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, dan telah kami wajibkan, tetapkan di dalam kitab Taurat, tetapi kemudian juga menjadi bagian daripada syariat Islam, namanya syar'un man qablana gitu. Annan nafsa bin nafsi, jiwa balas dengan jiwa, pateni dengan pateni, ya. Ya. Terus wal ainah fil aini, mata dengan mata, culet balas culet. Wal anfa fil anfi, hidung dengan hidung, teot teot balas teot gitu ya. Ya. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, cewer balas cewer. Wasinna bisinni, gigi dengan gigi, potol gigi siji, potol ke gigi satu. Wal juruha qisas, dan setiap ada penganiayaan termasuk luka itu ada balasannya, kan gitu. Kalau pembunuhan itu bisa pateni, tapi kalau namanya penganiayaan itu hampir tidak bisa dilaksanakan qisas secara. Apa mungkin kemudian bacok baris bacok sing podo lho, bahkan kudu diukur kabeh, arite podo, tenagane podo, itu hampir tidak mungkin. Tapi secara sebenarnya membalas itu boleh saja, sayyi'atin sayyi'atun mislah, tapi setara panjenengan. Lah contoh nek bari bales niku ya, nek dicaci maki, wah dhek iki ngene-ngene ya, cukup balesnya podo. Marem mboten nek balesnya kaya ngono kuwi. Dicaci maki podo gitu, podo di itu sudah Pak Bu, ning ora ono sing apik di antara duanya, wong sudah saling sudah Pak Bu. Tetapi Allah menyatakan ya, innahu la yuhibbudz zalimin. Kenapa Allah suka kepada orang yang maaf? Karena Allah itu tidak suka kepada orang yang berbuat zalim. Orang yang melakukan pertama mencaci maki atau mendalimi, sudah memukul, itu zalim. Tetapi membalas itu ada potensi kezaliman. Orang membalas mergane wani napa wedi? Wani. Nek membuli kepada orang yang tidak berani kan rawati balas. Paling-paling mengadu kepada Gusti Allah, nggih ya. Lho mulane nek kita membuli kepada orang yang kecil yang tidak balas itu malah lebih gawat. Karena dia orang yang dizalimi itu ngadunya kepada Allah. Maka doatul mazlum, doanya orang yang terzalim itu tidak ada hijab, dia pasti akan di.
Biasanya membalas itu karena berani. Nggih ta? Ya, misalnya balas ya, ana cah cilik kan gitu. Nyenggol sing lebih gede, njur kaget, njur nesu. Kan gitu. Kan sing gede mesti arep bales lah. Ya. Kira-kira balesnya nyenggol apa ngeplak? Lah kan gitu ya. Mesti orang itu kalau namanya marah itu balas itu potensi untuk melakukan kezaliman itulah. Itulah maka faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungannya, maka pahalanya insyaallah. Nah, di dalam ayat tadi yang kaitannya dengan kisah itu juga Allah mengatakan, ya, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah. Barang siapa yang mensedekahkannya, tidak menuntut balasan. Kan boleh menuntut balasan di pengadilan, kan bisa kali ya. Ya. Bunuh tuntut di pengadilan untuk dikisos. Tetapi barang siapa yang mensedekahkan, artinya tidak menuntut balasan, tetapi lebih memaafkan, fahuwa kafaratullah, maka itu adalah menjadi penghapus dosa-dosa. Jadi kita itu untuk menghapus dosa-dosa itu gampang, angger gelem paring pangapura kepada orang yang itu. Nah, Bapak dan Muslim rahimakumullah, ya. Ukhuwah Islamiyah itu ya didasari tadi lapang dada, ya. Kalau salah minta maaf, kan gitu ya. Dan kemudian kalau kemudian saudaranya mendalimi, suka memaafkan. Nah, Bapak dan rahimakumullah, ya. Dan perlu juga kita ingat, bahkan urusan mendalimi saudaranya, baik dalim dalam hal kehormatan irdun, kehormatan itu apa? Ya, kehormatan harga diri. Ngenyak itu berarti itu mendalimi harga dirinya, ghibah, pokoknya ngobar keeleannya, itu adalah berarti zalim terhadap harga dirinya. Atau bisa zalim kepada badannya, fisiknya, mungkin pernah menyakiti, jiwit, ngepak, jambak, atau apa. Atau yang ketiga, kezaliman terhadap hartanya, pernah mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar, ngapusi gitu kan dia, mengurangi timbangan misalnya, atau nyopet, mencuri gitu. Ya, gitu. Itu kezaliman yang semacam itu tidak selesai hanya dengan istighfar dan bertobat, gitu ya. Tetapi harus diselesaikan dulu sesama manusia dengan cara tadi minta maaf dan memaafkan. Kalau itu belum selesai, maka urusannya nanti akan sampai di akhirat. Ya. Jadi Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu madzlimatun li akhihi fi 'irdihi aw fi syai'in akhar." Barang siapa yang pernah melakukan kesalahan, kedaliman kepada saudaranya, baik kedaliman terhadap kehormatan, ngenyek, menghina, ghibah, nyebar, memfitnah dan sebagainya, itu kehormatan itu ya. Atau yang lain, misalnya fisiknya mukul, jegal, ngantemi, atau yang lain yaitu hartanya, pernah ngapusi, mengambil hartanya secara tidak sah, fal yatahallalhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Maka hendaklah selesaikan sekarang, yaitu ketika masih hidup di dunia ini, sebelum datang nanti ketika dinar dan dirham sudah tidak berlaku lagi. Kalau masih di dunia kan masih bisa berlaku, gitu. Misalnya jaluk melakukan kesalahan, jaluk ngapuro, apa meneh nenteng oleh mesti itu bisa selesai urusannya, mesti lah, iya kan gitu. Di dunia masih bisa begitu, mengambil nyalah gitu terus dikaya dia kan kayak apa rampung kan gitu. Mendukung kan kalau sekarang itu, dulu benci gitu, bahasan dikai jabatan gitu. Wah, itu kan di dunia ya bisa diselesaikan dengan uang, bisa dengan itu di dunia itu begitu. Maka selesaikan di dunia ini sebelum nanti sudah lagi berlaku
duit, yaitu nanti di akhirat. Kalau di akhirat bukan duit sudah nggak ada, tetapi barter pahala dan dosa. Lagi payah gue. Barter pahala dan dosa. Maka kata Nabi dalam hadis selanjutnya, ya, fa in kana lahu amalun salih ukhidha biqadri majlamatihi. Kalau orang yang mendalimi tadi di akhirat kok ketika di akhirat itu ketika hisab punya amal soleh pahala, maka dosa kedalimannya itu akan diambilkan dari pahalanya. Pahalanya akan dikurangi, diberikan kepada orang yang didalimi. Kalau belum selesai di dunia, belum maaf-maafan, gitu ya. Nah kalau fa'in kanat fa'ilam takun lahu hasanat, kalau dia tidak punya ganjaran, wes oke leh didalimi ora ono sanu ganjarane, atau ganjaran entek gitu loh. Ganjaran sithik go sangu sithik wis dicikoki kancane sing di entek. Oke. Ukhiba bil khotoyahum thumma humila alaihi, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan diambil dan ditembakkan kepada orang yang mendalimi. Kira-kira iki jadi bangkrut kan? Mau wis nggawa sangu di salat, dia tidak merasa. Karena kedaliman itu enggak merasa loh itu. Kedaliman mencaci maki enggak merasa, malah semakin marah, bukan gitu, enggak merasa. Padahal sakit hatinya itu sampai di bawah terus-menerusan sampai mati kadang-kadang wajan. Kelingan enggak ketemu kae kok wajan. Lorone nang kene kan gitu terus gitu. Iya. Ya. Bangkrutlah dia. Datang pada hari kiamat membawa pahala, tapi dia tidak merasa telah membawa kedaliman kepada saudaranya. Itulah yang di dalam hadis Nabi ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat itu demikian. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu, wahai sahabat-sahabatku, siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat kemudian menjawab, al-muflisu fina man la mata'a lahu wala dirham. Ya Rasulullah, tentu orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, kan gitu. Orang duwe bondo, orang duwe duit, duwe utang. Duwe, wah aku suka apa? Suka utang gitu. Itu namanya bangkrut ya. Kemudian Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu adalah ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Datang pada hari kiamat itu sudah bangga dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala haji, pahala ibadah-ibadah lain yang dia lakukan. Waqad ya'ti qad satama hadza, tetapi dia datang membawa dosa, pernah satama hadza, mencaci maki si anu. Wa qadhafa hadza, menuduh si anu melakukan kemaksiatan, kejahatan, pada menfit. Nah, ya. Wa safaka dama hadza, atau menumpahkan darah saudaranya. Ya. Wa kala mala hadza, atau memakan harta saudaranya secara tidak sah. Wa daraba hadza, atau menyiksa, menganiaya saudaranya, memukulnya. Itu adalah dosa kedaliman. Kedaliman memaki itu adalah kedaliman terhadap harga dirinya. Memukul balik kedaliman terhadap fisiknya. Mencuri, mengabusi hartanya berarti kedaliman terhadap hartanya. Fayutu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Ya. Akhirnya orang yang dizalimi itu diambilkan dari kebaikannya. Kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang telah dizalimi itu. Nah kalau yang dia mendalimi orang banyak, sak kampung sak loro ati kabeh misalnya kan gitu ya. Maka habislah pahalanya. Pahala puasanya sudah habis, pahala zakatnya habis, pahala hajinya sudah habis. Kalau sudah habis maka akhirnya kalau fa'ilam yuqdama alaihi,
kedalimannya itu belum tertutup dengan pahalanya, ya gitu ya. Ukhidat khotoyahum, akhirnya dosa-dosa orang yang dizalimi itu diambil, faturihat alaihi, dan ditimpakan kepada orang yang mendalimi itu, thummaturiha finnar, kemudian dia dicampakkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Itu adalah orang yang bangkrut. Maka penting sekali urusan kemanusiaan itu diselesaikan di dunia ini. Maka ya tidak ada salahnya kalau setiap orang mati itu sahibul bait kan makili, nanti kalau ada urusan dunia kalau salah minta maaf begitu, ya dimaafkan kalau begitu. Kalau sudah mati ben kapok begitu. Jangan sampai begitu. Persaudaraan seorang mukmin itu muslim ya. Tapi kalau kaitannya dengan harta hak adami yang kaitannya harta, itu menyelesaikannya ya memang diselesaikan. Kalau misalnya utang piutang kok jaluk ngapura kok ya wis aku jaluk utangku akeh karo sampean ya mbok aku piye wis ora apa-apa, ora bayar ki ya entuk kan gitu. Nek jaluk ngapura tok ora dibayar ya bayar sik kan gitu. Aku iso bayar semene kan gitu. Oh padahal dia duwe kok ora gelem bayar, tekan radiman kalau begitu ya. Kalau masalahnya belum selesai kadang-kadang ya mengfitnah, itu gawat sekali. Pernah menfitnah seseorang, ya kan? Dengan fitnah itu menjadikan harga dirinya jatuh sejatuhnya, bahkan bisa jadi bisnisnya juga hancur. Tobatnya piye ya gitu? Masalahnya kan gitu. Nek njaluk ngapura ngaku, itu masalah mboten? Ngaku gitu, njaluk ngapura sing mengfitnah ke nyong dhek dadi bangkrut kok. Wah, itu malah dadi geger kan gitu, bisa geger. Ini berat kok soal gitu. Ya salah satunya adalah bisa jadi adalah ya tentu beristighfar kepada Allah. Ya, dan mendoakan kepadanya kebaikan. Kalau dia dalam keadaan sengsara gara-gara kamu, maka berikan pertolongan sepanjang kamu bisa memberikan, dan doakan yang terbaik. Entop yang ngaku iso malah dikeroyok sak kampung kan gitu. Itu cara, itu berat, memang urusan dengan manusia berat. Kalau pernah mengambil hartanya, kan begitu. Nah, gimana itu? Kan gitu. Itu juga nek ngaku iso bayar, sing jiluk kompor ke biyen gawe aku gitu. Wah, malah coto deh itu jebulane aku arep masak arep buka malahan kayak gitu ya. Maka caranya juga ya kembalikan setara dengan apa yang telah ia curi. Walaupun tidak dengan ngaku, mungkin berikan hadiah dengan yang lebih baik dan doakan kepada dirinya. Jadi harus selesai urusannya itu. Sebab kalau tidak, maka nanti ada perhitungan di akhirat. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ya, tentu kita akan memaafkan. Ya. Apalagi kita mengetahui dengan janji-janji Allah dan kisah-kisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ukhuwah kita umat Islam itu harus tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Panjenengan rela nggak kalau di sebelahnya itu pernah marah kemudian ndongake mlebu neraka ngoten? Kok ya, kok rela nek sedulure mlebu neraka ngono. Ben ora tak maafke, ben jane mlebu neraka. Kecim tenan kok gitu. Kan bisa jadi begitu kan, ya maafkan begitu. Coba saya sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barangkali membangkitkan bagaimana. Jadi ada satu kisah dalam Imam Al-Hakim perawinya adalah mengisahkan dalam kitabnya. Dilihatkan, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan di hari kiamat itu ada dua orang hamba yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dua orang ini berselisih. Yang satu menuntut kepada Allah, ya Rabb, aku menuntut saudaraku ini. Dulu ketika di dunia dia telah mendalimi aku dan aku rasanya sakit, dan gitu, begitu. Dia menuntut kepada Allah. Kaget Gusti Allah itu. Ternyata dendamnya tekan. Maka kemudian Allah memperlihatkan surga yang indah dan berkata kepada orang yang menuntut itu, angkat kepalamu dan lihat
surga itu. Maka dia pun kemudian melihat surga itu, dia terkagum seraya mengatakan, ya Allah, kan diperlihatkan kota yang begitu indah, rumah-rumah yang sangat indah, dan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Maka diberkata, ya Allah, surga itu untuk nabi yang mana? Untuk syuhada yang mana? Untuk siddiqin orang yang selalu jujur dan menegakkan kebenaran yang mana? Untuk orang soleh yang seperti apa, ya Rabb? Maka Allah kemudian menjawab, surga itu dimiliki oleh orang yang mampu membayarnya, katanya. Dimiliki oleh orang yang mampu. Terus siapa yang mampu memilikinya dan membayar surga semacam itu? Kemudian Allah berfirman, kamu bisa memilikinya. Wah, kaget ya. Wah, ditawari kaya ngono, nyong iso. Wah, gitu langsung kaget ya. Terus dengan apa ya Rob? Aku bisa membeli surga yang semacam itu. Maka Allah mengatakan, maafkan saudaramu. Wah, gitu, maafkan. Kira-kira gelem nggak dulu langsung tinggal dulu. Nggih, ora usah nunggu sesuk. Sekarang gitu dan nunggu gitu ya. Ya, apa lo nunggu besok ya nek ketemu orang gitu ya. Ya. Maafkan saudaramu. Ya Rabb, aku telah memaafkannya. Maka Allah berfirman, gandeng temanmu itu untuk masuk ke surga. Itulah ukhuwahnya sampai segitunya. Ya, gandeng. Apa penak nek mlebu swarga dhewean. Kadang-kadang bayang ki ki sing mlebu paling dhisik malah ngono kancane. Ya tidak segitunya banget. Tapi artinya bahwa memang kita itu semakin senang kalau saudara-saudara kita itu banyak yang senang kan gitu. Seneng dhewean ra penak. Contohnya sing seneng nonton bal ya. Ora yo nonton di HP sendirian karo nonton bareng beda kan mesti nonton bareng lebih adem gitu. Itulah ukhuwah itu. Jadi apa landasan yang paling rendah adalah salamatus sadri. Apa? Bersihnya hati, lapang dada dari. Dan itu tidak gampang gitu. Menghilangkan kebencian, kegetingan, dendam, marah, tapi suka memaafkan. Itu perlu apa tuh? Kebesaran jiwa bagi kita. Dan jangan diantara kita itu hanya kemudian berdebat pada sesuatu yang kecil, ayal-ayalan, dan jadi permusuhan. Luwih apik ngalah nek ora itu ora penting-penting banget. Ayo nggak mempengaruhi, orang marake sugih, orang marake hebat gitu kan gitu. Itu kadang-kadang perlu juga kita mengalah dalam rangka menjaga ukhuwah itu. Jadi itu adalah pilar yang paling rendah. Pilar berikutnya itu adalah yang namanya musawah. Musawah itu adalah merasa setara, setubuh, merasa satu badan. Lah itu sudah lain lagi kalau merasa. Ini pasti akan mendorong orang untuk berbuat baik. Kalau salamatus sadri tadi, lapang dada itu hanya mendorong tidak menyakiti, kan gitu. Sing penting aku ora nyakiti, kan gitu. Tapi kalau sudah merasa satu badan, itu terdorong untuk berbuat baik atau ihsan. Artinya begini, ya. Jika ada saudaranya yang sakit, kan gitu, susah, dia merasakan susah, gitu loh. Kalau saudaranya sengsara, dia merasa sengsara. Yo, awakku dewe. Sehingga terdorong untuk membantu. Ihsan. Itu namanya senasib sepenanggungan. Nah, ono sedulure susah, dek iki dhewe susah. Jangan kebalikan. Nek ono sedulure sing susah, dhewe jingkrak-jingkrak seneng atau sebaliknya. Ya. Jadi itu akan mendorong kita berbuat baik. Kayak kok mesake temen kayak awakku dewe kan gitu ya. Apalagi saudara seiman kan begitu. Ya, terdorong untuk membantu, menggantikan posisinya kalau salah. Ya seperti tubuh itu sendiri. Ya. Nah, inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya itu, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid
Idastaka minhu adhun tada'a sairul jasadi bisyahari wal humma. Jadi perumpamaan persaudaraan orang mukmin dalam hal cinta kasihnya, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, memberikan kelembutan. Itu kasasatil wahid, seperti satu tubuh. Idastaka minhu adlun, tubuh itu kalau salah satu anggota badan sakit, tada'a syairul jasadi bisyahari wal humma, maka yang merasakan sakit itu seluruh anggota badan, sehingga dia tidak bisa tidur dan demam. Kan begitu. Jeriji kita itu, tangan kita cantang apa namanya ya, tamumulan apa tamumulan jenenge wae. Oh iku sing demam ora mungkin kan gitu, tapi ora iso turu. Kan begitu. Iya begitu. Itu. Jadi merasa ketika ini berhalangan tidak bisa melakukan apa-apa, maka segera anggota badan yang lain menggantikan posisinya. Orang meneng wae. Ini tidak bisa makan. Ben wah, reso mangan, moh aku ganti kan gitu. Moh aku ganti. Wah, sing ngrasake kabeh cangkeme yo payah. Gitu. Kan begitu. Begitu otomatis, begitu ini tidak bisa melakukan apa-apa, langsung ini yang mengganti perannya, mesti makannya pakai tangan kiri nggih. Serapa potong ke bosol apa pakai kaki? Mesti pakai tangan kiri. Begitu. Ya. Ini juga rela saja nggak apa-apa. Moh ditulang sing sok kanggo cawe. Wah, risi ora juga begitu loh. Itu karena sudah gitu nggak ada risi-risian satu tubuh itu seperti itu. Ya. Sebaliknya kalau yang tangan kiri ini sakit, kan gitu. Kan gitu. Apa enggan yang tangan kanan itu kemudian nggak mau? Coba, wah, aku tugasnya iki kan, enggak ya ternyata ya pakai tangan kanan. Itulah hanya gambarannya seperti itu. Jadi orang mukmin itu di dalam kasih sayangnya itu seperti satu tubuh. Kalau saudaranya itu sakit, maka dia merasa sakit dan segera ingin berbuat ihsan, berbuat dan menolong. Itu sudah aktif itu. Ya. Dan itu adalah sifat daripada umat Islam, begitu. Kalau ayat-ayat lainnya yang terkait perintah terhadap itu kan banyak. Ihsan itu kan buat baik, itu pahalanya sedekah, pahalanya ganjarannya sangat besar sekali, kan begitu. Membantu orang yang dalam kesakitan. Dan di situ kata Allah juga ya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang berikan kelonggaran pada saudaranya, kelonggaran urusan dunia kan itu, maka Allah akan berikan kelonggaran baginya kelapangan di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kayak jangan kebalikan. Ya, bisa dipersulit kenapa dipermudah ya gitu. Ya. Ya kadang-kadang soal dewe zaman sekarang itu kadang-kadang kan ada ganti KTP barang kok isi kon ngumpul ke apa foto kopi apa padahal zaman ini sudah digital, sudah ada di kan gitu dan gitu ya. Ya. Bapak misalnya Allah gitu. Ya, barang siapa yang memberikan keringanan atas kesulitan saudaranya, Allah akan berikan keringanan, kemudahan dirinya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wa barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, aib saudaranya. Aib itu kadang-kadang ya begitu, kira-kira kalau kita menyebarkan aib itu gunanya untuk apa toh? Untuk apa? Untuk menaikkan, enggak toh, mesti untuk untuk menjatuhkan, kan gitu, kan begitu, mesti untuk menjatuhkan, enggak ada untuk gitu ya. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, kan gitu, satarallahu fid dunya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat.
Bapak dan misalkan kita itu aibnya itu banyak. Mungkin orang melihat kita itu baik-baiknya saja ya di luar ya. Ya. Yang tahu aib kita kalau nyata biasanya ya keluarga. Gue sih ngerti ya karakternya koyo opo kan gitu. Nek nang ngaji kita apik, nek nang omah koyo opo saya ngerti ya bojoku. Gitu. Ya anak itu yang nggak ada rahasia kan begitu ya semacam itu. Ya, itu jelas. Tapi lebih dari itu yang paling tahu adalah ya Allah tahu. Karena aib itu kadang-kadang tidak hanya terungkap dalam perbuatan, tapi aib dalam hati, kan begitu. Ya. Allah akan menutup aibnya itu dunia, nggak akan disebarkan. Kalau Allah menyebarkan gampang saja. Dan juga aib itu akan ditutup di akhirat. Maksudnya apa? Allah akan mengampuni dosanya, ya kan begitu. Itulah ya. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, itulah maka level yang kedua itu adalah ihsan. Setelah kita merasa bahwa saudara kita itu adalah hakikatnya satu tubuh dengan kita, sehingga kalau loro kita ikut sakit. Maka ketika saudara-saudara kita di Palestina itu adalah bagian daripada saudara kita, maka seberapapun kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, karena kita juga merasa penderitaan bagi kita semuanya. Yeah. Itu jadi level yang berikutnya adalah namanya tadi apa namanya musawah, merasa satu setara, satu tubuh, satu jiwa, sehingga kita terdorong untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada saudara kita yang dalam keadaan butuh pertolongan. Kemudian yang level yang paling tertinggi itu namanya ithar. Ithar itu adalah mengutamakan saudaranya walaupun dirinya butuh. Wah, ini angel lagi. Biasanya pokoknya yang penting aku selamat kan gitu ya. Wah lupa kalau yang penting aku seneng. Kalau ini enggak Islam. Wah ini enggak. Ithar namanya. Apa ada orang semacam itu? Ya ada. Sahabat-sahabat dulu itu kaum Ansor itu dipuji Allah karena itharnya ini. Ya, orang-orang Ansor ketika menerima orang Muhajirin itu apa yang dia lakukan? Orang Muhajirin kan tidak membawa apa-apa. Iya toh? Ya bekal secukupnya saja, belum aja gak dibawa apa yang pakaian dibawa yang secukupnya, bekalnya bawa. Ketika di Madinah, dia tempat tinggalnya di mana? Ya di rumah orang Madinah, di Paro kan gitu, misalnya kebunnya juga di Paro, kadang-kadang itu diberikan seperti itu kan, begitu. Ya. Dan dia tidak ada keinginan apapun dengan pemberian itu, kecuali hanya karena Allah saja. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsi faulaika humul muflihun. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah lebih dulu dan lebih dulu beriman, orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai sungguh cintanya kepada orang-orang yang hijrah, yaitu orang Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, dan di dalam hati kecilnya itu tidak ada keinginan apapun dari apa yang telah ia berikan kepada orang-orang yang Muhajirin. Tidak ada keinginan apa-apa kecuali yang berikan pertolongan saja. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahkan mereka itu lebih mengutamakan saudaranya Muhajirin walaupun dirinya butuh, walaupun dirinya juga dalam keadaan susah. Itu orang-orang Ansor dipuji oleh Allah. Kisah-kisah itu terlalu banyak. Misalnya kisah tentang Abu Talhah. Ketika Nabi SAW mendapatkan tamu, maka dia bertanya kepada istrinya, "Wah istriku, ada makanan nggak yang kita berikan untuk jamuan pada tamu itu?" Para istri itu mengatakan, "Tidak ada." Ini menunjukkan bahwa di Nabi itu orang juru deceh-deceh panganan gitu. Tapi kadang-kadang tidak ada yang dimakan. Bahkan pada satu ketika Nabi tanya kepada Aisyah, "Pagi ini kita makan apa?" "Belum masak, belum ada." Apa kata Nabi? "Aku tak poso wae." Ndak ngoten garwani panjenengan nek ora ono sarapan langsung, "Wis Bu, aku tak poso wae." Wah, ganteng tenan nek kaya bojone sapa ya. Iki silang kene iki. Begitulah ya Nabi gitu. Iya.
Begitu. Nah, ketika Nabi tidak ada apa yang harus dihidangkan, maka kemudian dia berkata kepada sahabatnya di masjid, aku punya tamu, siapa yang akan membawa tamu itu, menjamu tamu itu? Langsung rebutan, aku gitu, Abu Thalhah gitu. Dia nggak pikir-pikir, nang Umar onopo yo, langsung saja pokoknya, saya wahai Rasulullah. Betul itu, tamu dibawa ke rumahnya, tanya kepada istrinya, ada makanan? Kita ada tamu itu, wah, nggak ada, ini tinggal makanan anak kita. Waduh, bahaya lagi aku wis nyanggup ya gitu. Wis ngene wae saiki. Anak kita dinina bubuk kan aja nglimpekke ngasih bubuk njur ora njur nangkur makannya dihidangkan kepada tamunya. Tapi namanya ini kan skenario Gusti Allah. Gusti Allah yang menskenariokan. Nek cah cilik saiki gak ngeleh kok njur terus ono ya dipok-pok ya tetep ngeleh wae itu kan begitu ning jenengane sekiranya Gusti Allah untuk berikan contoh itu ya begitu saja, dan tenang dipopok dan kemudian dia tertidur. Akhirnya kemudian wah ora penak ya nek menghidangkan kok dhewe tidak ikut makan, padahal itu hanya cukup seporsi untuk orang. Bu, saiki ngene wae, lampune dipateni kan gitu, ketoke wis entek minyake kan gitu ya kan gitu. Ya, nanti aku tak menemui tamu dan menghidangkan tak etok-etok mangan. Kira-kira etok-etoke pripun jurane gelap ngoten niku. Kluthak-kluthik ora ana sendok. Durung ana sendok to niku. Anjur carane pripun? Oma amuk ngom kecap-kecap ora bareng. Ya sudah ngerti. Pokoknya istrinya begitu lah. Pokoknya bagaimana cara menyampaikan seakan-akan dia juga ikut makan, sehingga di pagi harinya betul dia kenyang. Ketika subuh Rasulullah langsung ketemu Abu Thalhah, wahai Abu Thalhah, Allah tertawa gembira dengan perilakumu yang demikian itu. Nah itulah namanya itar. Itar itu apa namanya? Mengutamakan saudaranya walaupun dirinya butuh. Wah nek koyo ngono kuwi ya jan gandem tenan ya umat Islam, nek koyo ngono kabeh koyo ngono kuwi ora ono sing tidak sejahtera. Karena semuanya adalah selalu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Itulah Bapak Subhanallah. Jadi tingkatan ukhuwah itu yang paling rendah adalah apa? Lapang dada. Lapang dada itu hanya memaafkan dan tidak berbuat curang, tidak buat zalim. Yang di atasnya adalah merasa satu tubuh. Sehingga kalau sudah susah segera ingin menyelesaikan dan memberikan bantuan. Yang paling tinggi namanya ifar. Ifar itulah mendahulukan, mengutamakan saudaranya walaupun dirinya butuh. Katanya sing ki ya abot tenan ya. Abot biasanya yang ngekeki ya dhewe nek wis kan gitu ya. Begini ya, itulah jadi Bapak misalkan, jadi pentingnya namanya ukhuwah persaudaraan, itulah kenikmatan yang luar biasa. Hidup dalam keadaan penuh dengan konflik, neng-nengan dan lain sebagainya, itu sesuatu yang tidak nyaman. Maka boleh kata Nabi, nek jenengane yo nek neng-nengan ku yo aja nganti luwih saka telung dino kan begitu. La yahilu li muslimin ayah jura akhahu fauqa talafi layal. Ya ora halal lah, ora entuk lah. Kok neng-nengan antara seorang muslim dan orang lain kok sampai telung dino ya. Ya. Kalau bertemu fayuridu hadza wa yuridu. Nek ketemu saling mlengos. Ora saling mlengos, kadang-kadang ono kae malah golek jalan tikus. Ono jalan luas malah golek jalan sing ora kena. Ayo hadza. Ya, wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, dan yang paling baik di antara orang yang sedang bentrok itu adalah orang yang mengawali salam, memaafkan dan kemudian mendahului untuk melakukan kebaikan. Tapi itu bukan perkara yang mudah, tapi perlu untuk selalu latihan tentang hal yang demikian itu. Betapa nikmatnya hidup itu bersih dari dendam, marah. Jenengane lo dendam ke ya wis ora iso turu kan gitu kan. Kalau ada dendam itu mesti kan pikirannya kapan ya kesempatan deknen gitu sengsara gitu. Nek ora iso kadang-kadang nabok nyilih tangan ya kan gitu, kadang-kadang nabok nyilih tangan gitu. Dhewe ora wani kapan golek orang lain untuk membalaskan. Demikian Bapak dan sekalian rahimakumullah pada kita sampaikan sebagai tadzkirah buat kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Ibu Bapak ingkang badhe katur pertanyaan kepada Ustaz. Ada pertanyaan. Monggo Putri. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memaafkan orang lain atau mengikhlaskan hutang itu apakah itu di dalam hati atau dijelaskan lewat lisan atau disampaikan kepada yang bersangkutan, karena ini dilema ya. Kalau kita itu di dalam hati, khawatir mereka itu masih punya beban, kita punya salah. Kita juga kasihan kalau apa mereka juga merasa Jadi kalau ada orang hutang, kemudian apa namanya, kita ingin memaafkan, maksudnya apakah perlu cukup dengan hati atau dengan menyampaikan kepada orang. Tergantung niat kita. Kalau niat kita itu betul-betul dalam rangka memang wis loss gitu, maka lebih baik langsung disampaikan, wis utangmu ora. Tetapi kalau masih ada kemungkinan, ini kan boleh kan gitu. Wis pokoknya aku nek ora disauri wis tae klaske. Ku yo ora apa-apa, itu sudah sesuatu kebaikan. Sebab ini juga menjadi bagian pendidikan bagi dia, kan begitu. Jadi oleh karena itu kemudian ya tetap duwe utang. Tapi kemudian nanti kalau sudah meninggal ya tetap harus diikrarkan kalau ada saudaranya menanyakan utangnya piro dan sudah tak ikhlas kan begitu. Jadi tergantung daripada niat, kan kemudian niat itu kadang-kadang pokoknya di antara niat kan ada kan gitu pokoknya pancen ora iso nyalutan ya wis ora apa ning dalam hati itu. Tetapi kalau memang sedang dalam keadaan sudah melihat memang kok nggak mungkin atau apa kan gitu, dan memang kita juga mencintai dirinya bukan untuk juga dalam rangka mendidik, karena memang dia butuh, ya lebih baik juga kita sampaikan sehingga dia lebih lega lagi begitu. Jadi tergantung daripada itu. Ngoten Pak Willy. Ya termasuk sudah meninggal, sudah itu diikhlaskan saja. Insya Allah juga bagian itu sudah dalam hati kita. Ya alhamdulillah ya. Betapa besar itu gitu ya kaitannya dengan, karena hutang itu sebenarnya kadang-kadang tidak sadari orang yang dihutang. Hutang itu orang mati syahid saja kalau hutang itu tertunda. Bahkan orang yang berhutang ketika mati itu Nabi tidak mau nyolati kan gitu. Nah, tidak mau nyolati. Kemudian baru mau nyolati ketika ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya yang akan menanggung begitu Rasulullah. Tapi bukan berarti kemudian jur ojo ana utang jur kae ndek utang ojo disolati. Nabi itu maksudnya begini, Nabi itu tidak menyolati tetapi kemudian minta yang lain untuk nyolati, juga tetap nyolati gitu. Tapi bukan Nabi kan gitu. Anggo ndak do tanggane do seneng wah ditungake Nabi yo mesti utange lunas kan begitu. Ya dalam ini para ulama jadi ya, kalau ada orang yang bermaksiat kan gitu ya, mati nih maksiat kan gitu, kan harus juga disolati kan gitu. Ning jangan yang menyolati itu tokoh yang sangat utama di situ. Itu dalam rangka untuk memberikan pendidikan. Tetapi tetap wajib untuk disolati kan begitu. Jadi terkait dengan utang begitu ya. Atun cekap. Monggo Bapak. Sudah tidak ada, Ibu sudah tidak ada. Ya. Monggo Bulas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar semuanya saling berdoa untuk saling memaafkan gitu. Nah ini apakah sebelum saya mendengar ini terus saya akan sampaikan bahwa saya memaafkan yang punya kedua sudah mengetahui dari orang lain tapi sudah saya maafkan, ini apakah saya harus sekarang ini mengikrarkan lagi karena dia belum tahu. Kemudian masalah yang kedua itu masalah kita dalam keuangan ya kita menabung tapi uang itu tidak kembali. Bagaimana caranya kalau kita mau melakukan saja maka banyak dan banyak kurang, apakah kita mau bagaimana seharusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ada hubungan dulu adalah bengkrik, tetapi sekarang itu sudah baik hubungannya, begitu ya. Jadi untuk memaafkan itu kadang-kadang dan minta maaf itu tidak mesti harus terikrarkan, tetapi adalah sudah dari lihat perilakunya itu. Kalau sudah apik kan begitu kan itu saling memaafkan, tidak harus kemudian mengikrarkan begitu ya. Jadi misalnya ada 12 tahun lalu kan ada masalah, tapi ya sudah pada akhirnya kan hubungannya kan hilang dewe dan jadi akrab lagi, ya itu sudah berarti sudah saling memaafkan. Bahkan memaafkannya itu sudah sangat tulus, saya wis lali sekabe aneh begitu ya. Kecuali masih ada wahsan kan gitu, masih ada gitu teringat terus kan begitu. Tapi kalau sudah hubungannya baik ya sudah cukup, sudah menjadi baik gitu. Keluarganya yang mendalimi saudaranya atau gimana? Yang jenengan yang masih apa sakit, maksudnya gimana? Oh iya, sudah selesai. Iya. Iya. Oh berarti dereng rampung niku meleceti masih membekas kok. Berarti dereng rampung niku berarti masih membekas. Berarti harus diselesaikan sekarang. Iya harus itu. Itu berarti itu. Oh iya. Mergane panjenengan sing disakiti. Nggih. Oh nggih. Mudah-mudahan dilapangkan. Berarti panjenengan yang disakiti nggih. Nggih. Oh iya, sudah diloskan. Berarti panjenengan tasih rodongan berarti dereng los niku. Mbok menawi. Jadi ya latihan kan begitu. Karena pada akhirnya tidak ada baiknya juga gitu ya. Ternyata kita sakit hati sing kono tenang. Wah, kan gitu dan melaksanakan semacam itu kasusnya kan begitu. Jadi lebih baik semacam itu kita yang melepaskan hati, apalagi tidak ada pengaruh apalagi sama sekali dalam kehidupan kita setelah itu. Terkait dengan apa tabungan dan sebagainya, monggo panjenengan mau nuntut apa kan gitu terhadap lembaga itu, kalau itunya kan begitu. Ya, doa ikhlas ya dituntut. Nah, ya paling dituntut ya paling ya sing dianu di penjara tok ya ora balik ya harus gimana lagi kan begitu. Ya toh kan banyak ya, misalnya ada di koperasi tertentu yang kemudian nabung kemudian bangkrut kan gitu, manajernya paling di penjara toh kan gitu, duitnya tetap ora bali. Jadi kan begitu ya. Semoga kalau itu sikap semacam itu ya panjenengan harus, orang itu kadang-kadang gitu penting untuk bisa lapang terhadap keadaan. Itu yang paling berat. Kadang-kadang kita tidak lapang keadaan koyo ngono kok oleh lapang. Sesuatu yang kecil saja, macet kok kemudian wah jan koyo ngene, wah priye iki jare lha yo arep koyo ngono ya tetap. Itu yang cara kita yang belum itu, bagaimana kita lapang menyesuaikan dengan keadaan yang harus diterima semacam itu, seperti itu, termasuk hilangnya harta tadi gitu. Allah akan menggantikan dengan kesabaran. Pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Kadang-kadang kita akan sok-sok masih pikir-pikir begitu, padahal Allah pasti akan menggantikan setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita. Husnudzonlah bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, itu jelas itu, Rahman dan Rahim. Rahmannya dan Rahimnya Allah itu jangan dilihat bahwa kalau Allah memberikan kenikmatan saja baru kasih sayang. Kalau tidak berarti Allah tidak sayang, enggak. Kadang-kadang dalam hadis itu Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya itu dengan memberikan musibah. Itu cara kasih sayangnya. Apa? Ya, itu berarti kemudian dia ingat kepada Allah, kemudian sabar. Maka Allah akan menghapus dosa-dosanya, akan mengangkat derajatnya. Kan begitu cara Allah. Kita bahkan kadang-kadang Allah memberikan musibah itu karena akan mengganti dengan yang lebih baik, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya, semacam doa itu kan gitu. Sering kita berdoa terus tidak sesuai dengan keinginan kita, katanya doanya tidak. Itu kan payahnya begitu. Padahal Allah mesti mengatakan ut'uni astajib lakum. Nah kan gitu. Aku ndonga pirang-pirang kok ora kabul. Ora kabul karo karepe
Dewi. Padahal menurut Rasulullah doa itu pasti dikabulkan. Tapi ada 3. Ini masalahnya. Ada yang dikabulkan sesuai dengan keinginan. Ada yang dikabulkan dengan apa? Mengganti dari musibah yang kemungkinan datang dan kemudian dia diberikan dengan dihindarkan dari musibah. Mestine takdir iki ana ngono ki janjane ora kecelakaan ki nang kene iki kan gitu. Ning mergane ndonga sing anu kan gitu, maka kemudian dia dialihkan atau atau diselamatkan. Kan begitu. Iya, sama umpamanya gitu ya. Aku nyuwun ya Allah, apa namanya, duit saya 100 yuto. 100 juta untuk kebutuhan lain. Padahal sudah ditakdirkan jam kiye saiki omahe iki arek kobongan njur paling ora ngentekke 100 yuto. Kan gitu. Takdire ngono lho. Njur ternyata tidak dikabulkan sebenarnya ning ora dadi kobongan. Nah itu loh yang kita tidak tahu kan begitu. Nek ngerti pilih jajal, tak paringi duit 1 yuto sesuai dengan doane ning tetep kobong. Kan gitu. Itulah cara Allah begitu. Kemudian yang ketiga ini yang paling kadang-kadang itu Allah akan yattadikhuruhu fil akhirah. Simpankan di akhirat. Lha sing sok ora gelem. Maksudnya doa itu tetap akan diberikan nanti di akhirat banyak. Tetap bagi karena doa sendiri adalah ibadah. Gitu. Setelah itu ibadah maka Allah akan ganti nanti di akhirat. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan, pasti dikabulkan. Itulah maka kita harus selalu berhamdalah Ar-Rahman Ar-Rahim itu alhamdulillahi binikmatihi tatissul sholihah. Kalau kita mendapatkan nikmat ya alhamdulillah bisa menyempurnakan amal soleh. Ya gitu itu syukurnya. Tapi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman ya kan alhamdulillah juga ala kulli hal. Gitu ya. Ya alhamdulillah keadaan apapun alhamdulillah. Maka ketika kita dalam keadaan sakit, piye kabare ojo wah jan aku gak sakit iki wah ora tetep alhamdulillah ala kulli hal. Begitulah ya. Ngaten sih. Nggih. Wonten boleh? Cekap boleh? Ya sudah. Nggih, nuwun pangapunten atas kekiranganipun. Cekap.